Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian yang ingin kenal Islam lebih dekat, pas banget nih. Konten kali ini saya akan membahas tentang akidah Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel saya. Nah, teman-teman, di era modern ini banyak orang-orang yang mulai meragukan tentang eksistensi Tuhan. Dan banyak juga orang-orang yang mulai meninggalkan kepercayaan mereka terhadap agama. Siapa nih yang kemarin-kemarin pernah melihat beberapa pesohor yang menyatakan diri mereka ateis dan agnostik? Dalam artian mereka nggak percaya Tuhan dan nggak menganut agama apapun. Pertanyaan mereka biasanya berputar pada benar nggak sih Tuhan itu ada? Kok aku nggak pernah lihat? Nah, sebelum jauh ke pembahasan itu, kita akan bahas dulu tentang akidah Islam ya. Kenapa nih harus bahas akidah Islam? Karena dari akidah ini kita akan berangkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar manusia, alam semesta, dan kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah eksistensi ilahiyah atau eksistensi Tuhan. Apa sih akidah itu? Akidah pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, al-aqdu, yang artinya ikatan atau buhul. Secara jelasnya, akidah ini adalah pokok-pokok agama yang harus dibenarkan dengan hati, diterima dengan puas, serta terhujam kuat di lubuk jiwa kita tanpa dapat diguncangkan oleh apapun. Dalam hal ini, eksistensi akidah adalah untuk meyakini adanya hal-hal di luar nalar-nalar manusia dan hal-hal yang dapat ditangkap oleh nalar-nalar manusia sebagai suatu wujud dari adanya Tuhan. Nah, jadi kalian berbicara tentang pokok-pokok pembahasan dalam Islam, artinya kalian sedang membahas pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan akidah. Nah, apa saja sih sebenarnya pokok-pokok yang dibicarakan dalam akidah tersebut? Pokok-pokok akidah ini akan meliputi pembahasan tentang zat, sifat, perbuatan, dan wujud serta eksistensi ilahiyah. Dapat disebutkan juga dengan tauhid. Jadi tauhid ini merupakan bagian dari inti rukun iman. Perkara akidah akan berbicara tentang ilahiyat, nubuat, rohaniyah, dan syamsiyah. Tidak hanya itu, akidah juga akan berbicara tentang 6 rukun iman yang ini akan kita bahas pada video-video berikutnya ya. Nah, dalil pembahasan terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 86-87 yang artinya, katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kemudian hadis Nabi yang bunyinya, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani. Lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku utus dengannya, agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu untuk apa sebenarnya kita mempelajari akidah Islam? Ya, tentu saja untuk menghindarkan kita dari pengaruh-pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga kita dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah, selamat dari pengaruh kepercayaan lain, kemudian memperoleh ketentraman, tidak mudah terpengaruh terhadap kehidupan dunia, dan kemudian kita bisa berpegang teguh kepada keyakinan kita secara sempurna. Nah, di dalam ini akidah akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah pembenaran yang pasti yang sampai pada tingkat membuat kita tunduk kepada aturan-aturan ilahiyah. Iman meliputi pembicaraan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman sejatinya adalah keyakinan di dalam hati yang kemudian mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia. Kalau kita yakin terhadap Allah, kita akan melakukan segala aktivitas kita bersandarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Misalnya, seseorang yang ingin menempuh pendidikan, maka dia akan bertujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah dalam proses pendidikannya, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama selama proses pendidikan tersebut. Sementara Islam akan membahas tentang penjabaran praktis dari keimanan, meliputi syahadat, sholat,
puasa, zakat, haji. Nah, pada tataran aspek ini biasanya akan muncul hukum-hukum syariah yang menjadi aktualisasi dari rangkaian keyakinan terhadap akidah. Jadi, misalnya kita beriman kepada Allah, maka kita akan mendekatkan diri melalui sholat, dan kemudian kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah lain semacam puasa, zakat, dan juga berhaji. Sementara ihsan akan membahas bagaimana cara-cara yang benar dalam melaksanakan Islam ini. Di antaranya harapan rasa syukur kita dan meletakkan rasa penuh harap terhadap Al-Khaliq, serta berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala amaliyah yang diharuskan di dalam agama. Nah, hubungan ketiganya ini tidak bisa dijauhkan. Ya, jadi yang namanya orang beriman akan selalu melaksanakan rukun Islam dan dia pasti akan melakukan dengan sifat-sifat yang ihsan.